baiklah kita memohon perlindungan dan berkat dari Tuhan. Karena itu mohon kesediaan Ibu Eta untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Saya melanjutkan materi kita pada siang hari ini dengan judul Motivasi Perilaku Manusia dan Kebutuhan Dasar Manusia. Oke. Baik, menurut Ian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada yang namanya motivasi. Ya, saya mungkin kembali ke slide sebelumnya ada. Ya, ini pertanyaan pemantik ya. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku setiap hari ya. Setiap hari kita punya perilaku itu bagaimana. Coba kita lihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Jadi, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi ada tujuan, kita buat ini ada tujuan baru kita lakukan. Oke, nah nanti kita akan menjawab mendapatkan pengetahuan tentang ini dalam materi selanjutnya ya. Ya, baik. Menurut Ian Gosen itu dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi ya. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dari motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah, tingkat paling rendah dalam motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan. Jadi kalau kita sampai buat ini, kira-kira apa yang terjadi? Nah, maksudnya dia akan bertanya di dalam diri. Jadi itu motivasi yang muncul, ya. Lalu sebenarnya mereka ini sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal ya. Jadi motivasi yang pertama ini bersifat eksternal atau dari luar. Berikut. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tindakan atau motivasi yang kita lakukan itu biasanya kita lakukan untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain ya. Nah, di sini satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama tadi. Jadi orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini orang akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi saya mau buat ini, tapi dapat apa begitu? Jadi dia melakukan sesuatu tapi ada tujuan, ada iming-iming ya. Oke, nah itu yang kedua. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Ya, lanjut. Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi intrinsik atau dari dalam ya, motivasi dari dalam. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Jadi dia punya pertanyaan bukan seperti yang tadi pertama dan kedua, tapi dia punya pertanyaan dari dalam diri. Kalau saya melakukan ini nanti saya jadi orang seperti
tujuan dia punya motivasi perilakunya itu. Ya, jadi ini mereka melakukannya karena nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini ada dalam diri mereka, ya, sehingga mereka melakukannya dengan motivasi dari dalam seperti ini. Nah, motivasi ini merupakan disiplin positif, ya. Ini merupakan motivasi yang dianjurkan bagi kita sebagai guru maupun sebagai murid dalam berperilaku setiap hari, ya. Nah, karena motivasinya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, lanjut. Nah, itu materi tadi tentang perilaku manusia. Tadi ada 3, ya. Nah, sekarang tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory atau teori pilihan, ya. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke teorinya, kita lihat pertanyaan pemantiknya. Nah, di sini ada 3 ilustrasi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Jadi anak itu namanya Doni, ya. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kira-kira saya mau dengar pendapat dari rekan-rekan semua. Mungkin ada yang bisa kasih kita satu jawaban atau gambaran dari pertanyaan ini. Coba ada yang mau menjawab, ya, Ibu Arlen. Pertama, saya akan memanggilnya dan saya akan memanggil Doni dan juga temannya. Makanannya dirampas dan saya akan menanyakan kejadiannya seperti apa, dan dari situ saya bisa mendapatkan jawaban bagaimana mengapa Doni melakukan hal itu. Ya, baik, terima kasih Mbak Arlen, ya, luar biasa. Mungkin ada lagi dari rekan guru yang lain, masih ada mungkin punya jawaban yang lain atau berbeda dari Mbak Arlen. Ibu Elsi mungkin, Ibu Eka, Ibu Maya. Oke, baik. Maya, Ibu Elsi. Cara perilaku dilakukan dalam edukasi itu mungkin setiap hari, ya. Ya. Anak-anak ada menurut tentang seperti ini. Jadi seperti Ibu aku juga, saya akan memanggil dan menanyakan apa dan mengapa sampai dia melakukan hal tersebut. Kalau sudah tahu dia punya permasalahan, kalau nanti misalnya permasalahannya karena orang tuanya yang tidak menyiapkan bekal, ya, mungkin akan saya konsultasikan lagi dengan orang tuanya. Baik, terima kasih, ya, luar biasa jawaban dari Ibu Guru. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang berikut, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini akan terjawab di materi kita saat ini. Ya, baik, slide berikut lagi. Nah, baik. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari, baik kita marah, senang, marah, benci, pokoknya apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuan yang kita lakukan, ya. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik, ya. Usaha yang terbaik yang kita lakukan untuk mendapatkan tujuan kita. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan atau lebih dari kebutuhan dasar kita, ya. Jadi sebenarnya kita sedang memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dasar hidup kita sebagai manusia. Nah, di sini menurut tadi dosen itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Baik, yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang terakhir ada
adalah penguasaan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup ya. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi di kelas kalau anak dia melakukan sesuatu untuk dia berusaha bertahan, itu sebenarnya dia sedang melakukan untuk memenuhi dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya ada teman yang ganggu, dia balas atau apa, itu untuk dia punya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kita lihat kembali tadi pertanyaan pemantik. Kira-kira dari ini sudah terjawab kok Doni punya tingkah laku tadi itu apa? Dia untuk memenuhi apa? Kebutuhan bertahan hidup. Ya, dia untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Tadi makan, kalau yang dia punya tawan, punya makanan untuk makan, itu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Oke, lanjut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ya, jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman di sekolah, atau kita seperti guru, rekan kerja, mungkin keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan juga termasuk ya, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, semua itu kita lakukan tuh untuk memenuhi kita punya kebutuhan akan kasih sayang. Makanya kita lihat kadang ada artis-artis juga yang tidak menikah, mereka memelihara binatang untuk memenuhi mereka punya kebutuhan hidup akan kasih sayang ya. Ya, seperti itu. Jadi disalurkan lewat binatang peliharaan. Seperti itu, kasih sayang dan rasa diterima ya. Lanjut, yang berikut adalah kebebasan atau freedom. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik ya. Jadi kita lihat biasa di kelas kita ada anak-anak punya tingkah laku atau ciri-ciri, itu sebenarnya mereka sedang memenuhi mereka punya kebutuhan dasar ya, yaitu ini kebebasan. Nah, mereka sudah mulai menunjukkan mereka punya ciri, mungkin nanti suatu saat mereka akan menjadi orang yang memimpin, mungkin bisa mereka mandiri, memiliki kemampuan untuk mengendalikan arah hidup mereka. Mereka bisa menjadi pemimpin ya. Oke, selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, dan bermain dan tertawa. Tertawa ini sudah sangat lumrah di kelas anak-anak kita. Kalau dengar mereka ketawa, kita pasti tersinggung, marah, emosi. Ya, tapi itu merupakan salah satu kebutuhan dasar ya manusia. Ya, tak boleh tertawa asal jangan berlebihan. Ya, jadi bayangkan kita punya hidup tanpa kenikmatan apapun. Itu betapa menyedihkan ya. Jadi tidak ada rasa senang sama sekali, itu sangat menyedihkan ya. Menyedihkan sekali. Jadi anak-anak itu dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Misalnya di kelas, saat pelajaran yang mereka suka, mungkin mereka akan konsentrasi tinggi untuk mereka mengikuti pelajaran. Itu merupakan salah satu contoh yang bisa kita lihat. Mereka senang, mungkin ada praktek yang membuat mereka suka. Misalnya mereka merangkai suatu tanaman hias atau seperti pelajaran wirausaha.
itu mereka buat kerajinan dari batu kelapa dan lain-lain. Mereka senang, antusias. Nah, itu salah satu mereka punya kesenangan ya. Mereka memenuhi mereka punya kebutuhan hidup, kesenangan ya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah penguasaan atau power ya. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi di sini ada yang namanya penguasaan. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya, anak-anak ini ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi anak-anak yang seperti itu kalau tidak mencapai yang mereka inginkan, mereka akan kecewa. Nah, mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi itu merupakan kebutuhan hidup sebagai penguasaan atau power. Nah, berikut ada pengalaman dan penerapan budaya positif dalam lingkungan sekolah maupun rumah yang sudah sempat saya lakukan setelah mempelajari modul 1 budaya, terkhusus di modul 1.4 tentang budaya positif. Sebenarnya ada di punya video juga, tapi ini saya tampilkan dulu gambar. Nah, di sini ada dokumentasi aksi nyata budaya positif. Di sini yang saya angkat tentang menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Di sini ada anak-anak yang membersihkan lingkungan kelas. Ada waktu itu kita pernah lakukan kegiatan memungut sampah ya di lingkungan sekitar sekolah, waktu itu di jalan. Lalu ada gambar yang ketiga di sini menanam pohon di depan kelas. Di situ sebagai aksi nyata menjaga keindahan sekolah juga. Ini merupakan sumbangan dari Ibu Amel waktu itu sebelum beliau meninggalkan Kota Kupang ke Aror. Ya, itu pohon mangga sumbangan Ibu Amel. Yang berikut, nah, di sini ada anak-anak yang menyiram tanaman, bunga di lingkungan sekolah. Lalu yang gambar di tengah, di situ ada gambar saya sedang menabur benih bunga matahari. Semoga dia tumbuh dengan subur. Yang lanjut ada menanamkan budaya positif pada murid dengan memungut sampah pada saat mereka terlambat di gerbang. Saya menyuruh mereka memilih sampah. Nanti ada videonya, nanti saya tunjukkan. Lanjut saja. Ya, ini juga contoh budaya positif penyelesaian masalah dengan penerapan restitusi. Baik, saya putar sedikit saja supaya kita lihat sama-sama, hanya sedikit saja karena waktu ya. Oh ya sudah, kalau nanti ini ada juga di Ibu Mala punya materi tentang restitusi, jadi nanti biar Ibu Mala punya baru satu kali saja karena nanti waktu. Oke, baik, terima kasih, itu materi dari saya. Saya kembalikan ke Ibu, langsung saja ke Ibu Mala untuk ke materi ke berapa, ke 5, 6, 7 ya. Perkenalkan namanya. Sudah. Selamat siang, saya Yusuf Diasuni, Kepala SMA 12 Kota Kupang. Saya sudah mengikuti pemaparan dari 3 calon guru penggerak, Pak Gilbert Mikael, Ibu Rince Tosi, dan Ibu Mahla Buan. Saya mulai dari Pak Gilbert Mikael, SPD. Pemaparan dari Pak Gilbert sangat berkesan tentang budaya positif.
tentang paradigma belajar dan juga disiplin positif siswa. Hal ini sangat penting dan saya berpikir kalau ini diterapkan di SMA 12 akan lebih cepat berkembang menjadi semakin lebih baik. Dan saya berharap juga nanti Pak Gil menjadi contoh untuk penerapan dari budaya positif melalui paradigma belajar dan disiplin di SMA 12 supaya kita menjadi semakin lebih baik lagi. Berikutnya Ibu Marince Tosi, SPD. Pemaparan tentang motivasi perilaku dan 5 kebutuhan dasar. Ini juga materi yang sangat berguna, bahwa selama ini kita mengajar tanpa melihat perkembangan siswa, tentang bagaimana siswa, perilaku siswa, tentang motivasi siswa untuk belajar. Ini kurang diperhatikan, hal ini diabaikan. Sehingga melalui pemaparan dari Ibu Marince Tosi, saya berharap bahwa Ibu Marince juga nanti jadi pelopor untuk pelaksanaan pembelajaran yang menitik beratkan tentang kebutuhan dasar siswa. Dan jika ini diberlakukan yang sebaik-baiknya, maka saya percaya SMA 12 akan menjadi semakin lebih baik. Yang ketiga, Ibu Mahlabuan, SPD. Pemaparan dari Ibu Mahla, saya berharap bahwa ini betul-betul akan dilakukan, karena saya percaya bahwa apabila keyakinan sekolah, keyakinan kelas ini, posisi kontrol, segitiga restitusi, apabila menjadi bagian dari pemahaman kita semua, maka kedepannya sekolah ini bisa menjadi pelopor untuk menjadi sekolah ramah anak. Sehingga kita tidak mudah untuk memarahi, bahkan sampai bertindak kasar pada siswa, tapi kita harus menerapkan budaya ramah anak. Dan saya percaya dengan ketiga calon guru penggerak ini akan mendukung SMA 12 menjadi semakin lebih baik. Karena itu materi yang disampaikan dari 3 CGP ini, saya berharap bahwa nantinya akan dilanjutkan dalam IHT. Akan saya kasih kesempatan untuk bisa menyampaikan ini, supaya kita SMA 12 mulai bergerak untuk memajukan sekolah ini dengan dimotori oleh 3 guru penggerak ini, Pak Gilbert, Ibu Rince, dan Ibu Mahla. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap bahwa setelah pemaparan ini tinggal kita actionnya akan menjadi semakin lebih bagus. Demikian, selamat siang. Selamat siang, saya Emerensiana Hujun. Saya adalah salah satu rekan dari para CGP dari SMA Negeri 12 Kota Kupang. Setelah mengikuti sosialisasi tentang budaya positif, saya merasa bahwa kita wajib menerapkannya dalam pembelajaran nanti, terutama tentang disiplin positif. Saya merasa bahwa motivasi intrinsik akan lebih baik dibanding motivasi ekstrinsik. Jadi kita perlu mengembangkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik supaya apa yang ingin kita capai mudah tercapai karena dorongan dari dalam diri sendiri. Untuk disiplin positif, saya sangat berharap kami mampu untuk menerapkannya di lingkungan sekolah kami, dalam setiap pembelajaran kami, dan dalam pergaulan kami sebagai sesama guru. Demikian dan terima kasih.